Di kaki pegunungan Pasuruan, terhampar sebuah danau vulkanik tua yang tenang. Namanya Rannugrati. Airnya yang gelap seringkali memantulkan langit muram Jawa Timur, menyimpan sejuta cerita yang tak pernah tuntas. Bagi orang luar, mungkin ini hanya danau biasa. Tapi bagi warga sekitar, Rannugrati adalah ruang memori, tempat alam menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa ditanggung manusia. Pada 17 Oktober tahun 1979, ketenangan itu menjadi saksi bisu, sebuah tragedi yang misterinya terasa hingga hari ini. Pagi itu, suasana tak jauh beda dari biasanya. Kabut tipis, angin yang malas bergerak, dan para nelayan yang baru bersiap turun ke air. Tapi hari itu kesunyian dipecah oleh deru mesin baja. Kendaraan tempur amfibi milik TNI Angkatan Darat bergerak menuju danau untuk sebuah latihan militer. Tang-tang itu adalah simbol kekuatan dan teknologi, dirancang untuk menaklukkan darat dan air. Menurut catatan, ini adalah latihan rutin. Danau dipilih karena luas dan tenang. Secara teknis tank amfibi seharusnya bisa mengapung dengan aman. Semua perhitungan di atas kertas tampak sempurna. Namun, alam tidak selalu tunduk pada logika manusia. Menurut cerita yang hidup di tengah masyarakat, ada kegelisahan aneh. Sebelum latihan dimulai, beberapa warga mengaku sudah memberi peringatan halus. Sebuah pesan warisan leluhur, danau ini bukan tempat sembarangan, masuklah dengan hormat. Peringatan ini mungkin terdengar seperti mitos bagi dunia modern. Tapi bagi mereka yang hidup berdampingan dengan alam, mitos adalah cara lain untuk menyampaikan pengalaman dan kearifan. Tang-tang mulai memasuki danau. Satu persatu membelah air. Awalnya, semua tampak terkendali. Hingga sebuah tang melaju lebih jauh ke tengah. Tiba-tiba, tanpa ada ledakan atau teriakan, tang itu mulai turun. Bukan terbalik atau terguling, tapi seolah ditarik perlahan ke bawah. Seakan air membukakan jalan untuknya. Dalam hitungan detik, kendaraan tempur seberat puluhan ton itu lenyap di telan permukaan Rannugrati. Air kembali tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Di dalam tank itu, ada 22 prajurit. Mereka tidak pernah kembali. Upaya penyelamatan beser-biseren segera digelar. Aparat militer, peralatan berat, dan penyelam profesional dikerahkan. Harapan masih menyala, setidaknya untuk menemukan jejak para korban atau bangkai kendaraannya. Tapi Rannugrati tidak memberikan apapun. Penyelaman dilakukan berulang kali. Namun, dasar danau terasa tak wajar. Kedalamannya sulit dipastikan. Lumpur tebal membuat jarak pandang nol. Beberapa penyelam bahkan melaporkan gangguan aneh. Kompas yang berputar tak menentu. Perasaan seperti ditekan dari berbagai arah. Dan suhu air yang berubah drastis secara tiba-tiba. Secara ilmiah, struktur danau vulkanik memang bisa sangat kompleks, dengan retakan, endapan lumpur, dan gas yang menciptakan kondisi ekstrem. Namun, penjelasan itu terasa tidak cukup. Dalam cerita yang terus berkembang, Rannugrati disebut sebagai danau yang menyimpan, bukan menelan. Apapun yang masuk ke dalamnya akan tinggal di sana. Bukan hilang, tapi disembunyikan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tank dan para prajurit tetap tak ditemukan. Pencarian resmi akhirnya dihentikan. Tragedi ini dicatat sebagai kecelakaan latihan militer. Nama-nama korban diabadikan, dan sebuah tugu peringatan dibangun di tepi danau untuk mengenang mereka. Tapi bagi masyarakat, ceritanya tidak berhenti di situ. Sejak hari itu, Rannugrati tidak lagi dipandang sama. Para nelayan menjadi lebih berhati-hati, enggan melaut terlalu jauh ke tengah. Ada waktu-waktu tertentu yang mereka hindari, hari-hari yang dianggap berat, bukan karena takut, tapi karena rasa hormat. Dalam kepercayaan Jawa, alam bukanlah benda mati. Ia hidup, mendengar, dan merespons. Ketika manusia datang dengan niat baik, alam akan memberi. Tapi ketika manusia datang dengan kesombongan, alam akan mengingatkan. Dan pengingat dari alam tidak selalu datang dalam bentuk bencana besar. Terkadang, ia datang dalam bentuk keheningan yang mencekam.
Ranugrati tidak bergemuruh, ia tidak menenggelamkan desa. Hanya diam dan menyimpan. Hingga hari ini, bangkai tank itu tak pernah diangkat, tak pernah terlihat. Ia telah menjadi bagian dari danau, atau mungkin bagian dari ingatan kolektif kita semua. Tragedi ini berdiri di persimpangan antara sejarah dan kepercayaan. Di satu sisi, ini adalah kecelakaan militer yang nyata, dengan korban yang nyata dan keluarga yang berduka. Di sisi lain, ia hidup sebagai legenda sebuah kisah tentang batas kekuatan manusia di hadapan alam. Di tepi dana angin masih berhembus pelan. Airnya masih tampak tenang. Tak ada tanda-tanda bahwa puluhan ton baja pernah lenyap di kedalamannya. Namun bagi mereka yang tahu ceritanya, setiap pria kecil di permukaan Ranugrati adalah sebuah pengingat bahwa setinggi apapun teknologi, ia tetap tunduk pada hukum alam, bahwa disiplin tak selalu menjamin keselamatan, dan bahwa ada tempot-tempot di dunia ini yang menuntut lebih dari sekadar perhitungan. Mereka menuntut kerendahan hati. Ranugrati tidak meminta untuk ditakuti. Ia hanya meminta untuk dihormati. Dan hingga hari ini, danau itu tetap melakukan satu hal yang sama seperti sejak dulu, diam dan mengingat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan jika menurutmu cerita ini menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.